Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang tersebut karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah orang dari organisasi relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara menyambangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Kamis sore. Dengan membawa berkas pendukung seorang mantan menteri berinisial RS dan 3 orang lainnya berinisial RSN, RF, dan TT dilaporkan terkait kegaduhan ijazah Jokowi yang mereka tuding palsu. Mereka dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di sejumlah tempat seperti di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta serta di sekitar kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Para pelapor berharap polisi segera memproses laporan tersebut agar kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tidak semakin berkembang. Hari ini datang ke Polres Jakarta Pusat menyampaikan pelaporan atas dugaan telah terjadi dugaan tindak pidana penghasutan yang mana klien kami melaporkan 4 orang. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga turut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya kemukakan, tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan.
Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya, Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kami awali News Prime hari ini dari Ibu Kota. Pemirsa, sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diwarnai kericuhan di luar ruang sidang. Sejumlah orang yang diduga akan berbuat gaduh diusir paksa hingga sempat dihakimi massa oleh pendukung Hasto. Dua pemuda tidak dikenal ini diusir paksa keluar oleh massa pendukung Hasto dari lobi utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Petugas yang melerai keributan sempat kewalahan lantaran massa terus memaksa keduanya meninggalkan lokasi. Jagain. Tiga orang lainnya yang juga dicurigai membuat keributan mendapat perlakuan yang sama hingga kelima pemuda yang mengenakan baju SAFE KPK itu berhasil dievakuasi keluar. Tim kuasa hukum Hasto menduga jika orang-orang tidak dikenal tersebut merupakan massa bayaran yang sengaja didatangkan untuk membuat kegaduhan saat jalannya persidangan. Teman-teman wartawan juga hari ini, pagi ini sempat kesulitan kan untuk akses ke dalam ruang persidangan. Sebenarnya kami juga menyampaikan, kami mencegah untuk orang-orang yang akan melakukan provokasi. Yang melakukan provokasi dengan memakai baju-baju seolah-olah mendukung penegakan hukum KPK. Teman-teman bisa melihat, di depan masih banyak massa bayaran yang mendemo untuk meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan untuk segera ditangkap. Ini artinya apa? Kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi. Sementara di ruang sidang Tipikor, Majelis Hakim kembali menggelar sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku. Hasto Kristianto juga hadir dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.